Saudara, informasi seputar pemilu tahun 2024 dapat Anda simak dalam segmen Cerdas Memilih berikut ini. Pendaftar calon panitia pemilihan umum kecamatan atau PPK di Sabang hingga hari ini mencapai 103 orang. Para pelamar akan mengikuti tahapan seperti kelengkapan dokumen, ujian CAT, dan wawancara. KIP Kota Sabang hingga Rabu ini sudah menerima pendaftaran calon panitia pemilihan umum kecamatan atau PPK sebanyak 103 orang sejak dibuka 20 November lalu. Angka ini terus akan meningkat hingga hari penutupan pada 29 November 2022 mendatang. Kasubag Hukum dan SDM KIP Sabang Adam Maulana menerangkan pendaftaran dapat dilakukan di aplikasi Si Akba dengan terlebih dahulu membuat akun. Ia menambahkan, data ini mencakup 3 kecamatan di Sabang dengan rincian 45 orang laki-laki dan 47 orang perempuan. Sampai hari ini jam 9.50 yang terekap di Siakba kita itu jumlah pelamar laki-laki 45, perempuan 47. Total 103. Tapi ini angka ini bisa saja berubah lebih banyak atau lebih sedikit ketika nanti kita selesai proses verifikasi berkas. Artinya nanti ada yang MS dan TMS. Inilah angka ini juga mencakup ke 3 kecamatan, Sukajaya, Sukakarya, Sukamakmur. Dalam proses pencalonan ini, KIP Sabang juga menerima pelayanan helpdesk, di mana calon PPK dapat berkonsultasi bahkan didampingi saat menginput dokumen yang harus dilengkapi. Sementara itu, salah satu pendaftar Satria Hari Perdana yang pernah mengikuti pendaftaran PPK sebelumnya menyebutkan, proses pendaftaran harus disosialisasikan lebih masif, karena terdapat perbedaan persyaratan. Di antaranya untuk surat kesehatan yang membutuhkan keterangan mengenai gula darah, kolesterol, dan hipertensi. Ada pembaruan sedikit dari persyaratan. Biasanya kan kalau diminta surat kesehatan, misalnya kayak tinggi badan segala macam, sekarang diminta gula darah, kolesterol, sama ya hipertensi lah. Karena kan mungkin merujuk dari ke belakang. Perekrutan Badan Ad Hoc PPK akan dilanjutkan dengan penerimaan Panitia Pemungutan Suara atau PPS pada 18 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan.